Kita sudah berlimpah dengan khotbah. Yang paling dibutuhkan adalah kasih bagi jiwa-jiwa yang binasa. Kasih yang datang dalam aliran yang kaya dari tahta Tuhan. Kekristenan sejati menyebarkan kasih kepada semua makhluk. Ia menyentuh setiap bagian vital, otak, hati, tangan yang menolong, kaki, memungkinkan manusia untuk berdiri teguh di tempat di mana Tuhan meminta mereka berdiri, sehingga mereka tidak akan membuat jalan yang bengkok bagi kaki mereka, agar orang yang lumpuh tidak tersesat. Kasih Kristus yang membara dan menghancurkan bagi jiwa-jiwa yang binasa adalah kehidupan dari seluruh sistem kekristenan. Shalom saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita dapat bertemu kembali di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan yang pada saat ini telah memasuki pelajaran minggu yang ke-7 dengan judul Sebuah Potret Kasih. Namun sebelum kita memulai untuk mempelajari sebuah potret kasih ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan mempertemukan kembali kami, masing-masing di sini kami dapat berkumpul untuk kembali boleh mendapatkan waktu yang istimewa yang Kau telah sediakan bagi kami untuk mempelajari firman-Mu dengan judul Sebuah Potret Kasih. Biarlah dari sebuah potret kasih ini kami dapat mengenal Engkau lebih dalam dan kami dapat menghidupkan potret itu dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami yang bergaul dan berinteraksi dengan kami dapat mengenal potret itu, dan mereka juga boleh memiliki kerinduan untuk dituntun, untuk boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat kami ya Tuhan, untuk keselamatan dan hidup kekal kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir, bersamalah dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memulai pelajaran kita, Sebuah Potret Kasih. Ayat inti atau ayat hafalan kita tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih dapat menaklukkan segalanya. Itulah sebabnya Paulus banyak sekali berbicara tentang kasih ini. Rumpun kata-kata agapao, kata Yunani yang paling umum dalam Perjanjian Baru untuk mengungkapkan konsep kasih, muncul lebih dari 135 kali dalam surat-suratnya. Ini mewakili hampir setengah dari semua kemunculannya di Perjanjian Baru. Hal ini seharusnya memberitahu kita sesuatu tentang tema sentral dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada banyak bagian yang luar biasa tentang kasih dalam Perjanjian Baru, seperti di dalam Roma 8 ayat 35-39, 1 Korintus 2 ayat 9, 1 Korintus 8 ayat 3, Galatia 2 ayat 20, Kolose 1 ayat 13, 1 Tesalonika 3 ayat 12, dan masih banyak lagi. Tetapi tidak ada yang sebanding dengan 1 Korintus 13. Pekan lalu kita melihat bahwa tanpa kasih segala sesuatu, bahkan karunia-karunia rohani, tidak ada gunanya. Pekan ini kita akan melihat lebih dalam ke dalam 1 Korintus 13 dan potret kasihnya yang menakjubkan. Seperti yang akan kita lihat, kasih bukanlah sebuah emosi, melainkan sebuah sikap. Sebuah sikap yang harus diungkapkan dalam kehidupan, dalam perbuatan, dan perkataan. Jika tidak, ia tidak berarti apa-apa. Apa sesungguhnya kasih itu dan apa yang dilakukannya telah diungkapkan sepenuhnya dalam kehidupan Yesus. Pelajaran hari Minggu, sifat esensial kasih. Pekan lalu, kita telah menyinggung tema kasih. Seperti yang terlihat dalam 1 Korintus 13, kita perlu mendalami perkataan Paulus di sini dengan lebih mendalam lagi. Bacalah 1 Korintus 13. Rangkumkanlah apa yang ia katakan kepada kita tentang kasih. Nah, saudara bisa baca
1 Korintus 13, dan kita semua sering membaca ayat ini, dan ini adalah ayat yang sangat familiar, yang sangat kita kenal di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, kemudian di sini ditanyakan, rangkumkanlah apa yang ia katakan kepada kita tentang kasih. Mari kita lanjutkan. Paulus tidak mengatakan bahwa bahasa roh, nubuat, pengertian, pengetahuan, iman, dan kemurahan hati tidak berguna. Semua itu tidak berguna hanya jika tidak didorong oleh kasih. Jenis kasih yang dibicarakan Paulus tidak diungkapkan dalam kalimat-kalimat seperti saya suka stroberi, saya mengasihi teman-teman saya, atau bahkan saya mencintai pasangan dan anak-anak saya. Ia juga tidak berbicara tentang jenis cinta yang ada di film-film. Dan tentunya ini bukan cinta erotis, meskipun ayat ini biasa digunakan dalam khotbah pernikahan. Kasih ini tidak dapat direduksi menjadi sekedar afeksi, amal, kebajikan, atau kebaikan hati. Namun semua itu merepresentasikan dalam tingkat yang lebih kecil. Merepresentasikannya dalam tingkat yang lebih kecil atau lebih besar. Kasih ini adalah anugerah khusus yang dianugerahkan kepada kita oleh Roh. Sesungguhnya, kasih dalam 1 Korintus 13 adalah motivasi yang diberikan Roh yang menuntun kita untuk bertindak dengan afeksi, amal, kebajikan, dan kebaikan hati. Ini adalah komitmen total dari tindakan, perasaan, dan pikiran kita terhadap Kristus dan sesama kita. Bacalah Matius 24 ayat 12. Mari kita baca. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Peringatan apakah yang diberikan Yesus kepada kita di sini? Itulah mengapa agape begitu esensial dan diperlukan. Dalam kuasa Kristus, kita tidak boleh memberikan kasih menjadi dingin di rumah, di gereja, dan di lingkungan kita. Kita memiliki teladan Kristus di kayu salib yang mati bagi kita. Ekspresi kasih semacam itu mana lagi yang bisa kita dapatkan lebih baik dan lebih kuat. Meskipun tentu saja kita tidak pernah bisa mengungkapkan jenis kasih seperti itu secara setara, oleh anugerah Tuhan kita harus berusaha untuk menyatakannya dalam kehidupan kita sendiri sejauh yang kita bisa. Kapankah saat-saat di mana sesungguhnya sebuah kasih semacam ini dapat memberikan kesan positif yang kuat pada orang yang membutuhkan kasih ini lebih dari apapun? Ini adalah pertanyaan refleksi atau renungan bagi kita, dan biasanya saya akan langsung jawab, tapi karena beberapa pelajaran yang lalu saya dapat lihat bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan setiap hari, ternyata diulang kembali di bagian pendalaman, maka kita akan fokus kepada pertanyaan-pertanyaan di bagian pendalaman, di bagian akhir nanti dari pelajaran ini. Tetapi di sini dikatakan, kapankah saat-saat di mana sesungguhnya sebuah ungkapan kasih semacam ini dapat memberikan kesan positif yang kuat pada seseorang yang membutuhkan kasih ini lebih dari apapun. Yesus katakan, kasihanilah musuhmu. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Jadi, kasih Tuhan, kita kenal bahwa kasih Yesus adalah kasih yang unkondisional, yang tidak bersyarat. Kasih ini sangat dirasakan ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kasih ini akan sangat terasa bagi orang yang mungkin membenci kita. Kita mengasihi dia walaupun dia membenci kita. Atau firman Tuhan katakan, kasihanilah musuhmu. Seharusnya keinginan kita adalah untuk apa? Membinasakan dia. Tetapi kalau kita bisa memberikan kasih kepada musuh kita, maka ungkapan kasih semacam ini dapat memberikan kesan positif yang sangat kuat. Saudara mungkin punya pengalaman dengan hal ini. Kalau saudara memiliki pribadi yang sangat membenci saudara, tetapi saudara tetap berbuat baik, bahkan tidak menganggap dia sebagai seseorang yang membenci saudara, maka tentunya lama-lama atau mungkin akan memberikan hasil yang sangat positif, dan firman Tuhan katakan tetaplah berbuat baik walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita. Inilah kasih yang dimaksud yang bisa saya bagikan sehubungan dengan pertanyaan di hari Minggu. Pelajaran hari Senin, apa yang dilakukan kasih? 1 Korintus 13 ayat 4-7 adalah inti dari pasal ini. Paulus berfokus pada ciri-ciri kasih yang menunjukkan apa itu kasih dan apa yang bukan, atau apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh kasih. Ia mempersonifikasikan kasih sehingga kita bisa mendapatkan gambaran
sekilas tentang bagaimana seseorang berperilaku karena dipenuhi dan didorong oleh roh atau kasih ini. Dalam penggambarannya tentang kasih, Paulus menggunakan serangkaian kata kerja. Baginya, kasih lebih sebagai tindakan daripada perasaan atau emosi. Lalu apa yang kasih lakukan? Kita akan bahas apa yang dilakukannya. Yang pertama, kasih itu akan menunjukkan kesabaran, ya, bahkan di tengah keadaan yang menantang. Kesabaran juga menyoroti kemampuan untuk bersabar satu sama lain. Efesus 4 ayat 2. Kemudian kasih itu akan menunjukkan kemurahan hati. Tadi kesabaran adalah makrotimeo, ya, yang kesabaran. Makrotimeo berarti menunjukkan kesabaran. Yang kedua, menunjukkan kemurahan hati. Menunjukkan kemurahan hati. Krestomai. Krestomai hanya muncul di sini dalam perjanjian baru. Tetapi kata-kata lain dari akar yang sama umum ditemukan di tempat lain. Dalam Septuaginta, kitab perjanjian lama versi Yunani, kata-kata dari akar ini sering muncul dalam Mazmur untuk merujuk pada kebaikan Tuhan yang terkait dengan belas kasihannya. Mazmur 145 ayat 9. Dengan mengatakan bahwa kasih menunjukkan kemurahan hati, Paulus bermaksud bahwa kasih seseorang kepada yang lain harus meneladani belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan terhadap kita. Yang ketiga, bersukacita. Kasih ini bersukacita, synkairo, dalam kebenaran. Synkairo menunjukkan kemampuan untuk merasakan sukacita bersama dengan orang lain. Bersukacita walaupun memiliki kondisi yang seharusnya tidak memampukan kita untuk bersukacita. Contohnya seperti pengalaman para reformator yang mau mendapatkan hukuman gantung atau dibakar, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bernyanyi. Paulus ketika dia di penjara, dia tetap bersukacita, dia tetap bernyanyi. Menunjukkan kemampuan untuk merasakan sukacita, sekalipun kondisi secara manusiawi tidak menyenangkan. Yang keempat, menutupi atau stego segala sesuatu. Para ahli berdebat apakah stego berarti menutupi, yaitu menjaga kerahasiaan sesuatu yang juga memiliki makna perlindungan, atau menanggung dengan makna ketahanan. Konsep ketahanan jelas muncul dalam 1 Korintus 9 ayat 12, yang membuat sebagian besar penafsir dan penerjemah Alkitab mengambil pilihan kedua sebagai yang lebih mungkin, yaitu menanggung, yaitu dengan makna ketahanan, menahan. Jadi tetap bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sama juga seperti contoh tadi, ketika para reformator itu mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan di ujung kematian. Yang kelima, percaya, pisteo, segala sesuatu. Pisteo berasal dari akar kata yang sama dengan istilah Yunani untuk iman, yaitu pistis. Dalam 1 Korintus 13, percaya segala sesuatu berarti memberikan keuntungan dari keraguan atau berprasangka baik satu sama lain. Yang keenam, mengharapkan, elpizo, segala sesuatu. Dalam perjanjian baru, kata kerja elpizo selalu merujuk pada keyakinan atau harapan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Yang ketujuh, sabar menanggung atau hipomeno, segala sesuatu. Kemungkinan besar tidak ada perbedaan antara kata kerja stego, hipomeno dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Keduanya adalah sinonim yang di sini berarti ketabahan di tengah kesulitan. Paulus menggunakan hipomeno di akhir ayat ini meskipun dengan menghindari pengulangan kata stego. Dengan mengulangi konsep yang sama meskipun dengan kata yang berbeda, ia menarik perhatian pada percaya dan berharap sebagai titik fokus. Dengan kata lain, kasih, sabar menanggung segala sesuatu dengan percaya dan berharap. Bandingkan 1 Korintus 13 ayat 4-7 dan Galatia 3 ayat 5 sampai ayat 5 dan Galatia 5 ayat 22-23. Gagasan umum apakah yang Anda lihat di antara kedua perikop tersebut? Bagaimanakah kita dapat mewujudkan jenis kasih ini di dalam kehidupan kita sendiri? Ya, jika kita menyandingkan 1 Korintus 13 ayat 4-7 yaitu sifat-sifat kasih dengan Galatia 5 ayat 22-23 yaitu buah roh, kita akan melihat sebuah harmoni yang luar biasa. Keduanya pada dasarnya sedang membicarakan hal yang sama, tetapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kasih sebagai induk dari segala sifat. Dalam Galatia 5:22, Paulus menyebutkan kasih sebagai yang pertama dari 9 karakter buah roh. Banyak teolog setuju bahwa 8 sifat berikutnya itu sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri sebenarnya adalah penjabaran dari kasih itu sendiri. Hal ini selaras sempurna dengan 1 Korintus 13.
di mana Paulus merincikan bahwa kasih itu sabar, murah hati, bersukacita dalam kebenaran, dan menahan diri, tidak pemarah atau sombong. Kemudian, karya Roh Kudus, bukan otot manusia. Galatia dengan jelas menyebutnya sebagai buah roh, bukan hasil karya manusia. Demikian pula dalam konteks 1 Korintus, kasih agape ini digambarkan sebagai anugerah dan motivasi yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan sesuatu yang bisa diproduksi oleh kedagingan kita yang egois. Fokus pada relasi dan tindakan terlihat. Kedua perikop menolak gagasan bahwa kasih hanyalah sebuah perasaan atau emosi batin yang tersembunyi. Keduanya menuntut tindakan nyata, menuntut tindakan nyata dalam hubungan antar manusia. Kesabaran, kemurahan hati, dan penguasaan diri hanya bisa diuji dan dibuktikan ketika kita bergesekan dengan orang lain. Jadi, kondisi dan situasi yang terjadi di sekeliling kita adalah untuk membuktikan apakah kita ini memiliki kasih. Apakah kita sabar, murah hati, dan penguasaan diri kita ada, dan itu diuji ketika kita bergesekan dengan orang lain. Seberapa banyak Anda sering memiliki potensi untuk bergesekan dengan orang lain, ya bahkan dengan istri sendiri, dengan keluarga sendiri, dengan anak, lingkungan terdekat kita pun ini dituntut dalam kehidupan kita, apalagi dengan orang lain. Nah, bagaimanakah mewujudkan jenis kasih ini dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama, kita harus melekat pada sumber buah, ya, memiliki hubungan yang harian, sama seperti ranting yang tidak bisa berbuah jika terlepas dari pohonnya. Jika kita bisa menghasilkan kasih Kristus tanpa terhubung, kita tidak bisa menghasilkan kasih Kristus tanpa terhubung dengannya. Menghabiskan waktu secara konsisten dalam doa dan perenungan firman Tuhan, memungkinkan buah Roh Kudus, memungkinkan Roh Kudus bekerja di dalam batin kita, perlahan-lahan akan mengubah karakter kita. Kemudian, menjadikan Yesus sebagai cermin atau fokus. Seperti yang diungkapkan dalam pelajaran Alkitab kita, 1 Korintus 13 adalah potret Yesus. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, bertanyalah dan renungkanlah bagaimana Yesus merespon saat ia dikhianati. Bagaimana responnya saat murid-muridnya lamban mengerti. Memandang kepadanya akan memberikan kita perspektif yang benar. Melatih penguasaan diri secara sadar atau tindakan. Meskipun kasih adalah buah roh, kita tetap memiliki kehendak bebas untuk memilih. Ketika seseorang memancing amarah Anda, situasi yang menguji 1 Korintus 13, Roh Kudus akan memberikan dorongan kelembutan. Anda harus membuat pilihan sadar untuk menekan ego Anda, membuang kesombongan dan bertindak selaras dengan dorongan roh tersebut. Kasih dipraktikkan melalui keputusan kecil setiap hari. Ya, ini bagaimana kita dapat melihat hubungan antara 1 Korintus 13 ayat 4-7 dan Galatia 5 ayat 22-23. Pelajaran hari Selasa, apa yang tidak dilakukan oleh kasih? Bacalah 1 Korintus 13 ayat 4-7. Mengapa Paulus menyebutkan karakteristik negatif daripada hanya positif dari kasih? Mengapa dia menyebutkan ada karakteristik negatif? Kita baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Mengapa dia menyebutkan karakteristik negatif ini? Kemarin kita berfokus pada 7 hal yang dilakukan oleh kasih. Hari ini kita akan melihat 8 hal yang tidak dilakukan oleh kasih ini. Dia tidak akan melakukan, atau dia tidak, kasih ini tidak. Yang pertama, kasih tidak iri hati, atau zelo. Zelo dapat digunakan secara positif seperti dalam kejarlah karunia-karunia yang paling utama. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia rohani, dan belajarlah, dan berusahalah zelo untuk bernubuat. Namun di sini seperti dalam Kisah Para Rasul 7:9, maknanya negatif. Kasih tidak apa-apa menginginkan karunia-karunia rohani, tetapi tidak untuk iri hati terhadap orang yang berbakat. Ini akan menyebabkan perpecahan. 1 Korintus 3:3. Jadi yang pertama, kasih tidak iri hati. Yang kedua, kasih tidak memegahkan diri atau perpereumai. Kata kerja perpereumai menyampaikan gagasan tentang kesombongan dan keinginan untuk mendapat pujian dari orang lain. Namun kasih tidak berpusat pada diri sendiri seperti itu. Ini bahkan lebih jelas dalam penjelasan berikutnya. Kemudian kasih tidak sombong atau
pisio. Kata kerja pisio muncul dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Dalam pernyataan Paulus yang luar biasa, pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih itu membangun. Ini merujuk pada seseorang yang merasa dirinya sangat penting. Yang keempat, tidak melakukan yang tidak sopan, askemoneo. Kata kerja askemoneo dapat memiliki makna yang lebih luas, dapat memiliki rentang makna yang luas. Namun secara umum, itu berarti bertindak bertentangan dengan standar sosial dan moral dengan cara yang tidak terhormat, memalukan, tidak senonoh, atau tidak pantas. Kemungkinan besar Paulus merujuk pada perilaku sombong dan kasar dari pihak yang kuat terhadap anggota yang lemah di Korintus. 1 Korintus 4 ayat 10 dan 1 Korintus 8. Yang kelima, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari zeteo. Tidak mencari atau zeteo keuntungan diri sendiri atau hak-haknya. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Janganlah seorang pun mencari haknya sendiri, melainkan hak orang lain. Terjemahan penulis, kasih mencari hak-haknya sendiri demi orang lain. Lihat pelajaran kita yang kelima, dalam lingkungan di mana setiap orang mengutamakan hak orang lain, semua mendapat manfaat. Yang keenam, kasih itu tidak pemarah, paroksino. Kata kerja paroksino menunjukkan keadaan batin yang terangsang, yang menunjuk pada seseorang yang mudah terpancing amarah. Ini berarti kasih tidak lekas marah atau sensitif. Saudara-saudara, orang yang memiliki kasih, dia tidak akan cepat marah atau sensitif. Dia akan tetap memiliki ketenangan yang sangat tenang ketika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ya, sungguh indah sekali. Yang ketujuh, kasih tidak menyimpan kesalahan atau logizomai orang lain. Kata kerja logizomai ini di sini memiliki makna akuntansi yang berarti kasih tidak memperhitungkan kesalahan orang lain atau akuntansi ya, tidak mencatat mungkin ya, membukukan. Artinya mungkin seperti itu juga, yang memperhitungkan berarti kan dia catat gitu ya. Ada pribadi atau orang yang memiliki sistem akuntansi kesalahan orang lain. Dia sangat rapi menyimpan kesalahan orang lain. Dia catat dan dia hitung ya, berarti memperhitungkan berarti mencatat. Saya rasa sama ya artinya menyimpan. Kata kerja yang di sini memiliki makna akuntansi. Dengan kata lain, kasih itu berarti mengampuni, juga berarti mengampuni, tidak memperhitungkannya ya. Kemudian yang kedelapan, tidak bersukacita atau hairo karena ketidakadilan. Kasih tidak hanya menyimpan, kasih tidak hanya tidak menyimpan catatan kesalahan orang lain, tetapi juga tidak bersukacita karenanya. Ketika kita benar-benar mengasihi orang lain, kita tidak bersukacita atas kesalahan atau perbuatan dosa orang lain, tetapi sebaliknya kita berusaha membantu mereka. Pelajaran hari Rabu, sebuah potret Yesus. Ya, jadi kalau kita melihat judul pelajaran kita sebuah potret kasih, maka tentunya sebuah potret Yesus ini berarti paralel. Jadi kasih itu adalah siapa? Kasih itu adalah Yesus. Yesus adalah kasih. Kasih adalah Yesus. Sebuah potret Yesus berarti kasih itu adalah Yesus sendiri. Saat kita membaca 1 Korintus 13 ayat 4-7, kita mungkin merasa frustrasi menyadari bahwa tingkat yang lebih kecil atau yang lebih besar, kita gagal menunjukkan semua ciri kasih tersebut. Nah, ini artinya kita gagal menunjukkan Yesus dalam kehidupan kita. Kemungkinan besar Paulus memikirkan pribadi Yesus ketika menulis 1 Korintus 13. Sesungguhnya, hanya Kristus yang secara sempurna mengungkapkan semua karakteristik dari kasih tersebut. Saya ulangi, sesungguhnya hanya Kristus yang secara sempurna mengungkapkan semua karakteristik dari kasih tersebut. Jadi pada akhirnya gambaran Paulus tentang kasih adalah potret Yesus. Bacalah Yohanes 13 ayat 1-3. Bacalah Yohanes 13 ayat 1 dan ayat 34, Yohanes 15 ayat 9 dan ayat 12, 1 Timotius 1 ayat 1 dan ayat 14, 1 Timotius 1 ayat 14 dan 2 Timotius 1 ayat 7, dan 2 Timotius 13 ayat 7 dan ayat 13, dan 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 12, kemudian ayat 19 sampai 21. Mari kita baca karena ayat ini sangat penting untuk memahami pembahasan di pelajaran hari Rabu. Kita baca satu persatu, Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa,
sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kemudian Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 1 Timotius 1 ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukankah kita yang telah mengasihi Tuhan? Tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 14 ayat 19-21, kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau ada yang membenci saudaranya, tapi dia katakan dia memiliki kasih, kita tahu dia adalah apa? Seorang pendusta. Tuhan adalah kasih. Ia sangat mengasihi kita sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus adalah ekspresi penuh dari kasih ini. Jika kita ingin tahu bagaimana kasih mengekspresikan dirinya, kita harus melihat Yesus dengan seksama. Jika kita memperhatikan dengan cermat penggambaran Yesus dalam perjanjian baru, kita akan menyadari bahwa semua ciri positif dalam 1 Korintus 13 terlihat di dalam dia. Yesus itu sabar, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Makrotimia, 1 Timotius 1 ayat 16. Yesus itu murah hati. Alkitab mengatakan Tuhan itu baik, 1 Petrus 2 ayat 3. Kata Tuhan dalam ayat ini merujuk kepada Yesus. Istilah baik menerjemahkan kata Yunani Krestos, yang berasal dari akar kata yang sama dengan kata kerja Kresteomai, menunjukkan kemurahan hati dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Yesus bersukacita dalam kebenaran. Yesus mengalami sukacita saat ia mengikuti kehendak Bapa dan merasakan kasihnya baginya. Yesus menanggung dan sabar menanggung segala sesuatu. Ibrani 12 ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa Yesus tekun memikul salib. Dia tekun menanggung hujatan yang sedemikian hebat dari pihak orang-orang berdosa terhadap dirinya. Tidak ada yang pernah menanggung penderitaan sebanyak Yesus. Ia melakukan ini demi sukacita yang disediakan baginya. Yesus percaya segala sesuatu. Ketika Ananias meragukan keaslian pertobatan Paulus, Yesus menjawab, ini adalah alat pilihan bagiku. Yesus tidak melihat seseorang sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana mereka jadinya melalui kuasanya. Apakah cara lain yang diungkapkan Yesus kepada kita tentang apa itu kasih sejati? Apakah ada cara lain yang diungkapkan Yesus kepada kita tentang apa itu kasih sejati? Ya, Yesus sudah mengungkapkannya dengan kematiannya di kayu salib. Dan dia mengungkapkannya dan membuktikannya apa itu kasih sejati dengan kehadiran dan kedatangannya yang menjadi manusia, dan dia menjadi korban domba Paskah bagi kita ketika dia memberikan nyawanya dan mati di kayu salib menggantikan kematian kita. Inilah yang sudah Yesus ungkapkan bagi kita, dan kita berterima kasih atas jasa keselamatan yang Tuhan berikan kepada Kristus, dan hanya melalui percaya kepadanya dan menerima keselamatan yang telah dia berikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib
itulah yang memungkinkan kita untuk kembali dan pulang ke surga. Pelajaran hari Kamis, iman, pengharapan, dan kasih. Sejauh ini kita telah belajar bahwa kasih itu sabar, murah hati, penuh sukacita, tangguh, percaya, penuh harap, dan tabah atau tekun. Karena semua hal tersebut adalah Yesus, begitu kita melihat kualitas ini dalam Yesus, langkah berikutnya adalah meneladaninya. Itulah harapan Paulus bagi jemaat Korintus. Namun, jika kita menghilangkan kata tidak dalam 8 ciri negatif kasih, kita mendapatkan gambaran yang cukup baik tentang perilaku jemaat Korintus di dalam lingkaran gereja mereka. Iri hati, memegahkan diri, sombong, tidak sopan, mencari keuntungan diri sendiri, mudah tersinggung, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Paulus menyesuaikan kata kerja yang ia gunakan di sini dengan situasi di Korintus. Saya pikir kata-kata yang terdapat di jemaat Korintus juga terjadi di dalam jemaat kita sekarang ini pada saat ini. Jemaat Korintus harus banyak belajar. Demikian juga dengan jemaat kita pada saat ini. Begitu juga dengan kita. Setelah menggambarkan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh kasih, Paulus menyimpulkan bagiannya dengan menekankan sifat kekal kasih untuk merangsang praktek kasih yang sejati. Suatu hari nanti, nubuat tidak akan diperlukan lagi. Kita hanya akan berbicara satu bahasa. Dan pengetahuan manusia tidak sempurna akan digantikan oleh pengetahuan yang sama sekali baru tentang Tuhan. Karunia-karunia roh akan berhenti. Hanya ketika tujuan keberadaannya telah mencapai pemenuhannya, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Demikian pula ketika Kristus datang kembali. Iman akan digantikan oleh penglihatan. Ya, kita akan bertemu dengan Yesus. Jadi tidak perlu lagi iman. Dan apa yang telah kita harapkan akan menjadi kenyataan, yaitu kita bertemu dengan Yesus. Jadi tidak akan perlu lagi pengharapan. Dan yang terpenting, kasih akan bertahan sebagai lambang karakter Tuhan Tritunggal kita. Namun ada pengertian di mana iman dan pengharapan juga akan bertahan selamanya. Apa itu? Yaitu iman sebagai pengalaman keselamatan. Dan pengharapan sebagai keinginan dan ekspektasi akan kesukaan dan pengetahuan baru di bumi yang baru akan menandai pengalaman orang-orang tebusan selamanya. Namun kasih Tuhan akan berjaya selamanya. Tidak lama lagi kita akan melihat Tuhan kita muka dengan muka. Sampai hari itu tiba, kita seharusnya mendefinisikan hidup kita dengan ketiga keajaiban ini. Iman, pengharapan, dan kasih. 3 serangga ini mewakili kepenuhan hidup Kristen melalui roh. Itulah sebabnya hal ini sering disebut di kalangan orang Kristen. Namun, kasih adalah yang terbesar. Bagaimanapun juga, kasih adalah satu-satunya kebajikan yang digunakan untuk menggambarkan sifat Tuhan itu sendiri. Renungkanlah pernyataan Tuhan adalah kasih. Bagaimanakah kita seharusnya memahami apa artinya itu? Dan meskipun kita hanya dapat memahami gagasan itu sebagian, mengapa ungkapan itu merupakan kabar baik bagi kita? Pelajaran hari Jumat, pendalaman. Kita telah sampai kepada bagian terakhir dari pelajaran Alkitab kita. Bacalah tulisan Ellen G. White, Kebutuhan akan Kasih. The Advent Review and Sabbath Herald, 28 Agustus 1888, halaman 545-546. Bagaimanapun tingginya pekerjaan seseorang yang hatinya tidak dipenuhi kasih kepada Tuhan dan sesamanya manusia, ia bukanlah murid Kristus yang benar. Walaupun dia mempunyai iman yang besar dan mempunyai kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib, namun tanpa kasih, imannya akan menjadi sia-sia. Dia mungkin menunjukkan kebaikan yang besar, tetapi seandainya dia dari beberapa alasan yang lain daripada kasih sejati menyerahkan seluruh hartanya untuk menjamu orang miskin, perbuatan yang demikian tidak menjadi alasan untuk memperkenankan Tuhan. Dalam semangatnya, dia mungkin menjadi seseorang yang mati syahid. Namun jika dia tidak digerakkan oleh kasih, dia akan dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang suka memperdaya diri sendiri atau seorang yang munafik yang berambisi. Ellen G. White, Kisah Para Rasul, halaman 261. Kita sudah berlimpah dengan khotbah. Yang paling dibutuhkan adalah kasih bagi jiwa-jiwa yang binasa. Kasih yang datang dalam aliran yang kaya dari tahta Tuhan. Kekristenan sejati menyebarkan kasih kepada semua makhluk. Ia menyentuh setiap bagian vital, otak, hati, tangan yang menolong, kaki, memungkinkan manusia untuk berdiri teguh di tempat di mana Tuhan meminta mereka berdiri, sehingga mereka tidak akan membuat jalan yang bengkok bagi kaki mereka, agar orang yang lumpuh tidak tersesat. Kasih Kristus yang membara dan menghancurkan bagi jiwa-jiwa yang binasa adalah kehidupan dari seluruh sistem kekristenan. Ellen G. White, Lift Him Up, halaman 134. Hanya kasih yang mengalir dari hati Kristus yang dapat menyembuhkan. Hanya ia pada siapa kasih mengalir seperti getah dalam batang pohon atau darah dalam tubuh dapat memulihkan jiwa yang terluka. Ellen G. White, Membina Pendidikan Sejati, halaman 102. Kita telah menyelesaikan bagian pendalaman. Di hari Jumat, kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi.
Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi, ada 4 pertanyaan ya. Kita langsung aja bahas ya. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda ciri-ciri positif kasih dari Paulus sudah lengkap? Jika tidak, elemen-elemen lain apa yang akan Anda tambahkan ke daftar tersebut ya? Nah, ini dia. Apakah menurut Anda daftar ciri-ciri kasih dari Paulus sudah lengkap? Jika tidak, elemen-elemen lain apakah yang akan Anda tambahkan ke daftar tersebut? Baik, daftar yang diberikan Paulus dalam 1 Korintus 13 sesungguhnya bukanlah sebuah definisi kamus yang mutlak dan tertutup, melainkan sebuah resep spesifik yang disesuaikan dengan penyakit yang sedang dialami oleh jemaat Korintus. Seperti yang dicatat dalam pelajaran hari Kamis, Paulus memilih kata-kata tersebut untuk secara langsung menegur perilaku buruk jemaat Korintus, yaitu kesombongan, iri hati, dan perpecahan. Meskipun ini sangat luar biasa, jika kita melihat kehidupan Yesus secara utuh, kita bisa menambahkan beberapa elemen nyata dari perwujudan kasih agape, yaitu apa itu? Pengorbanan diri. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, Yohanes 15 ayat 13. Kemudian, belas kasihan yang bertindak, atau compassion, yaitu hati yang tergerak, simpati yang mendalam saat melihat penderitaan orang lain, seperti Yesus yang menangis bersama Maria dan Marta atau saat ia memberi makan 5.000 orang. Ketegasan dalam kebenaran. Kasih tidak selalu lemah lembut. Kasih juga berani menegur dengan keras demi menyelamatkan seseorang. Jadi kalau ada orang yang bersalah tapi tidak ditegur, itu namanya tidak kasih. Kasih justru kita menegur orang yang bersalah, menyelamatkan dia. Seperti Yesus di sini menyucikan bait Tuhan atau menegur orang Farisi, namun dengan motivasi pemulihan, sama dengan pelajaran yang lalu, bahwa kalau kita menegur, kalau kita mendisiplin jemaat dengan konteks untuk memulihkan hidupnya, untuk boleh kembali hidupnya berjalan selaras dengan Kristus. Kemudian, yang kedua, menurut Anda, apakah yang dimaksud Paulus dengan perintah, kejarlah kasih itu? 1 Korintus 14 ayat 1. Apakah hubungannya ini dengan apa yang ia katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7? Ya, apa hubungannya? Hubungannya yaitu ayat 4-7, kata kejarlah atau pursue dalam bahasa Inggris mengindikasikan bahwa kasih bukanlah sebuah perasaan yang pasif yang tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan sebuah tindakan, pilihan, dan kebiasaan yang harus diupayakan secara aktif. Hubungannya dengan 1 Korintus 13 ayat 4-7, ayat 4-7 adalah peta atau standar dari apa yang sedang kita kejar. Saat Paulus berkata, kejarlah kasih, ia pada dasarnya berkata, ya, kejarlah kesabaran, berlatihlah untuk bermurah hati, upayakanlah untuk tidak memegahkan diri, berusahalah menahan amarahmu. Kasih adalah kata kerja dan kita harus terus melatih otot-otot rohani untuk mempraktikkan tindakan-tindakan tersebut setiap hari melalui kuasa Roh Kudus. Pertanyaan nomor 3. Ciri-ciri manakah yang paling perlu Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ciri mana yang lebih diperlukan di gereja lokal Anda? Oh iya, mengapa Paulus membandingkan kasih dengan karunia-karunia rohani seperti karunia nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan? Ya, di sini nomor 3. Apakah Anda lebih sering cepat marah atau sumbunya pendek? Apakah Anda masih mengingat kesalahan pasangan atau rekan gereja di masa lalu? Di tingkat gereja lokal, ciri yang sering kali paling dibutuhkan adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Banyak gereja terpecah karena ego dan ketidakmampuan untuk saling mengampuni secara tuntas. Mengapa dibandingkan dengan karunia rohani, yaitu nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan? Karena jemaat Korintus pada saat itu sangat terobsesi dengan karunia-karunia yang terlihat hebat, mencolok, dan spektakuler. Namun mereka melupakan fondasinya. Paulus membandingkannya untuk menunjukkan perbedaan antara alat dan karakter. Karunia rohani adalah alat sementara yang diberikan Tuhan untuk membangun gereja di bumi, membangun jemaat. Suatu saat karunia itu akan lenyap karena tidak dibutuhkan lagi di surga. Sebaliknya, kasih adalah karakter Tuhan itu sendiri yang bersifat kekal. Alat tanpa karakter yang benar hanya akan menghasilkan kehancuran dan kesombongan. Ya, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 4. Paulus mengisyaratkan bahwa kasih adalah solusi utama bagi kurangnya persatuan di antara anggota jemaat di Korintus. Mengapa? Bagaimanakah hal ini berlaku untuk jemaat kita saat ini? Akar dari segala perpecahan baik jemaat di Korintus maupun di gereja modern selalu berpusat pada satu hal, yaitu ego atau keakuan. Aku. Ya, kalau bukan aku yang bangun gereja ini, kalau bukan aku departemen ini, kalau bukan aku ketua jemaat, kalau bukan aku gembala jemaat, nggak akan bakalan jalan ini gereja. Ya, ini sering sekali ya, ego atau keakuan ini. Perpecahan terjadi karena anggota iri hati pada posisi orang lain. Ini sangat terjadi bahkan di dalam gereja sekalipun ya. Sifat-sifat dunia ini sangat kental dapat kita lihat di gereja.
sombong dengan pengetahuan teologinya, mudah tersinggung jika pendapatnya tidak dihargai, dan selalu mencari hak serta keuntungannya sendiri. Mengapa kasih adalah solusinya? Kasih agape adalah kebalikan langsung dari sifat mementingkan diri sendiri. Jika setiap anggota gereja mempraktikkan kasih, yaitu sabar terhadap kelemahan saudara seiman, percaya pada niat baik mereka, tidak berprasangka buruk dan tidak sombong, maka pertengkaran tidak akan memiliki tempat untuk tumbuh. Penerapan saat ini, gereja masa kini menghadapi tantangan yang sama. Perdebatan tentang gaya ibadah, pengambilan keputusan panitia, baik itu mungkin di majelis atau gosip antar anggota sering merusak gereja. Mengaplikasikan kasih berarti kita bersedia mengalah demi kebaikan bersama. Lebih cepat mendengar daripada membalas kritik. Dan selalu memandang rekan sepelayanan kita melalui kacamata kesabaran Kristus. Kesatuan tidak terjadi karena semua orang memiliki pemikiran yang sama 100%, tetapi karena semua orang diikat oleh kasih yang sama. Kesatuan tidak terjadi karena semua orang memiliki pemikiran yang sama 100%. Tidak akan ada pemikiran kita yang sama 100% kecuali nanti setelah kita di surga. Tetapi karena semua orang diikat oleh kasih yang sama. Tetapi sebenarnya kalau kita diikat oleh kasih yang sama, seharusnya tidak akan ada pertentangan antara pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lain. Inilah pelajaran kita saudara-saudara untuk pelajaran Alkitab yang ke-7 ya, mengenai sebuah potret kasih, dan kita akan memasuki bagian panggilan atau penutup ya. Panggilan atau penutup kita dalam pelajaran ini adalah ada 3 slide. Saudara-saudara, hari ini kita telah melihat sebuah potret yang indah. Potret itu bukanlah sekedar daftar aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saat kita membaca 1 Korintus 13, kita sedang memandang wajah Yesus Kristus sendiri. Dialah kasih yang sabar, dialah kasih yang murah hati, dialah yang menanggung segala sesuatu bagi kita di kayu salib. Panggilan bagi kita saat ini adalah sebuah undangan untuk berhenti sejenak dan memeriksa hati kita. Seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan, tanpa kasih yang sejati, iman yang besar dan pengorbanan yang hebat sekalipun akan menjadi sia-sia. Apakah kekristenan kita saat ini hanya sekedar rutinitas, atau apakah ia digerakkan oleh kasih agape yang mengalir dari tahta Tuhan? Mari kita berhenti berusaha memaksakan diri untuk menjadi sabar atau baik dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita datang kepada sumber kasih itu. Maukah Anda pada hari ini membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi Anda dengan kasih Kristus, agar melalui Anda jiwa-jiwa yang terluka dapat dipulihkan? Sebuah potret kasih, dan Tuhan telah memberikan panggilan kepada kita. Maukah Anda pada hari ini membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi Anda dengan kasih Kristus, agar melalui Anda, melalui saya, melalui kita semua, jiwa-jiwa yang terluka dapat dipulihkan dan banyak jiwa-jiwa yang dipanggil untuk menerima dan datang kepada Yesus Kristus. Inilah pelajaran kita ya, pelajaran kita yang ke-7 ya, saudara-saudara. Kita telah bersyukur. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena kita telah menyelesaikannya dan kita mendapatkan sebuah potret kasih, sebuah potret Yesus yang sangat indah melalui pelajaran ini. Dan biarlah potret itu dilihat oleh saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita ketika kita bergaul dengan mereka. Mari kita tutup pelajaran ini dengan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah memperkenalkan, memberikan sebuah potret kasih untuk kami pelajari pada saat ini. Dan kami dapat melihat potret kasih itu, yaitu potret tentang dirimu ya Tuhan. Tentang Engkau, anak domba Allah, Yesus Kristus, anak Bapa yang telah turun ke dunia ini untuk menjadi domba Paskah, dan Engkau telah mati menjadi domba Paskah itu, dan darahmu telah tercurah bagi kami, dan kami boleh mendapatkan keselamatan itu, dan kami dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, biarlah potret ini boleh kami bawa dalam setiap kehidupan kami boleh menggambarkan potret atau karakter Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Mereka melihat potret itu dan mereka boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati firman ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang menontonnya, memberkati channel ini, memberkati channel YouTube Murid Segala Bangsa dan seluruh umat-umat Tuhan yang mensubscribe dan juga mempelajari firman ini maupun firman-firman Tuhan yang lain di channel-channel yang lain. Biarlah kami selalu rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.